saja Bu ya, karena tujuan pendampingan kali ini pendampingan individu yang ketiga, yaitu temanya mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian yang perlu saya tanyakan tentang refleksi survei yang telah dilakukan dengan melalui lomba-lomba tadi kepada kepala sekolah kasih Jawa dan untuk ibu sendiri berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden yang ibu lakukan kepala sekolah kasih Jawa dan murid. Yang pertama itu saya jadikan satu panggil yang dari kepala sekolah dengan rekan sejawat itu sama dua harus diperbaiki. Jadi yang pertama itu tentang pelibatan rekan sejawat dalam pembelajaran, belum pernah saya lakukan. Kemudian jadi melibatkan rekan sejawat dalam pembelajaran, kemudian melakukan perbaikan dan evaluasi. Jadi misalkan seperti ini Bapak, sampean ngajarnya kurang baiknya di sini. Nah, itu belum pernah saya libatkan memang. Kemudian yang kedua melibatkan orang tua Bapak. Nah, di situ dipilih wali murid. Nah, itu kan memang saya baru di sini. Kemudian saya kan bukan wali kelas, jadi agak susah itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi apa yang sudah saya lakukan semacam kemarin itu kayak misalkan prakarsa perubahan atau apa itu mohon ditindaklanjuti, jadi langsung istiqomah berkesinambungan, jadi tidak berhenti pada itu saja. Kalau yang dari anak-anak itu juga ada dua. Yang pertama, mereka ternyata meminta mendatangkan guru atau orang tua dari luar yang relevan dengan materi Bapak. Jadi bukan guru saya saja misalkan. Nah, bukan saya saja, tapi mendatangkan guru dari luar, bisa juga dari wali murid. Nah, kemudian mereka juga masih meminta saya untuk menghadirkan metode-metode pembelajaran yang menurut mereka senang, tapi saya masih belum mampu. Nah, itu yang perlu ditingkatkan, yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya apa rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi yang harus dibeli? Ya memang saya harus banyak belajar. Kemudian yang sudah saya lakukan sedang terus ini ya, cari referensi yang pembelajaran itu yang kemarin itu memang ya mohon maaf saya lebih paham untuk yang versi bahasa Inggris karena variasinya banyak Bapak. Nah dari situ. Kemudian yang kedua saya belajar untuk ini menjalin kerjasama sama komunikasi. Saya di sini kan termasuk baru, jadi kadang-kadang kan sungkan Bapak kalau misalkan ada pendapat yang berbeda atau apa. Jadi memang itu yang mau saya lakukan 2 hari ini sudah ke depan. Yang lain? Ya, sudah. Kemudian siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak atau ibu yang dimiliki? Ya. Yang pertama jelas rekan-rekannya di sini. Rekan-rekannya di sini yang senior, yang sudah banyak pengalaman. Kemudian kan jenengan juga sudah tahu di sini kan sudah ada CGP 7 orang nih. Nah, itu memang kami terus sering berkoordinasi, sering belajar bersama. Jadi itu. Kemudian otomatis Bapak Kepala Sekolah ini termasuk yang sangat respon Bapak. Jadi ada evaluasi gitu pasti kita ditanya. Jadi gimana kelanjutannya gitu. Seperti itu. Jadi ya semua warga sekolah akan saya libatkan, termasuk juga orang tua. Saya kan belum tahu gimana gitu kan. Memang susah kan kalau tidak jadi wali kelas itu. Susah. Mungkin kan bisa kolaborasi atau masuk ke grup WA-nya atau apa gitu. Sudah ada sebetulnya. Grup ini Bapak paguyuban orang tua. Cuma tidak bisa. Maksudnya saya tidak secara personal bisa menghubungi mereka. Gitu. Tidak Bu. Dan selanjutnya tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional atau PSI.
Apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Sudah mempelajari. Lalu kemudian Sudah. apa yang dipelajari pada modul itu? Itu banyak. Jadi itu modul itu tentang 5 KSG yang dikembangkan. Yang pertama kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian keterampilan berrelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan itu nanti ternyata di dalam modul itu tidak hanya dilakukan oleh guru, tapi kepada murid dan juga rekan di sekolah. Jadi bagaimana teman-teman rekan sejawat di sekolah itu memiliki 5 KSG itu. Nah, itu inti dari modul 2. Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Ibu? Baru mau akan. Oh, kan. Tapi sebetulnya kalau yang untuk kesadaran diri itu sebetulnya sudah dipraktekkan dengan Bapak di awal-awal kegiatan. Kayak misalkan seperti tadi, biasanya kan memang sekarang banyak anak-anak yang sakit. Kita kita bangkitkan empati mereka untuk saling mendoakan seperti itu. Tapi memang belum maksimal, tapi pasti akan saya lakukan. Benar kan sebut Ibu, tapi tidak tahu namanya saja. Kurang spesifik. Ya, mungkin kemudian apa harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Ibu ambil? Harapan yang pertama, saya sih berharap untuk murid-murid ya, untuk murid-murid itu anak-anak memiliki kesadaran diri sama terutama mengolah emosi Bapak. Kan memang usia-usia anak SMP itu kan banyak yang emosional, jadi sedikit-sedikit kadang bertengkar, kadang kayak bullying, mengata-ngatain orang tua. Nah itu kan artinya, nah itu jadi memang iya, jadi bagaimana mereka mengelola emosi ketika sudah stres, ketika marah, tidak sampai melakukan sesuatu yang buruk. Nah itu yang saya kepinginnya harapan saya seperti itu. Kemudian tentang keterlaksanaan tahapan bagja lainnya. Oke. Apakah Ibu telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Oke, sudah. Saya lupa atau tidak saya bawa buktinya. Jadi saya kan buat jurnal itu Bapak. Kan yang untuk peranan perubahan bagja saya kan mengajukan untuk sholat duha. Kemudian yang kedua itu ada tausiah. Kemudian yang ketiga itu imam. Yang imam jadi anak-anak. Jadi dari anak-anak itu alhamdulillah sudah bersalah. Saya lupa ada di musola, ada jurnalnya. Jadi anak-anak setiap kali melakukan itu ada tanda tangan, kemudian ada materinya yang disampaikan itu apa, ya begitu. Sudah. Oke. Setelah Ibu melakukan tahapan bagja, apakah hasil sesuai dengan visi? Oke, yang kemarin visi dengan yang Ibu inginkan. Visi itu kan visi saya yang pertama itu kan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, itu sebagian sudah terpenuhi, tapi sebagian masih kurang maksimal. Kurang maksimalnya itu yang pertama, ternyata masih banyak anak-anak yang belum siap untuk jadi imam sholat duhur Bapak. Kenapa? Karena mereka grogi untuk baca doanya itu. Jadi yang sudah siap hanya sholat duha saja. Nah itu. Kemudian yang kedua untuk yang tausiah sama. Jadi memang percaya diri anak-anak ternyata ketika untuk memberikan tausiah itu masih agak grogi. Jadi belum berjalan gitu. Jadi kadang-kadang gurunya yang memberikan tausiah. Ya itu. Jadi ada dua itu. Jadi masih tetap pembinaan tapi memang masih belum maksimal Pak. Jadi di situ yang mungkin nanti tapi yang lainnya alhamdulillah. Apa yang perlu Ibu perbaiki di depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Ibu sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Perbaiki untuk perbaikan ke depan. Untuk yang bagja ini yang pertama saya yang perlu perbaiki memang begini Bapak. Ketika kita punya sudut pandang yang berbeda dengan teman, saya kan agak sungkan karena saya baru. Jadi mau menyampaikan ternyata tidak mudah.
kita nyari kesepakatan, misalnya misalnya teman saya nih berbeda pendapat kan begitu. Nah saya mau mencoba, ya bukan mengalah, tapi maksudnya ya sudah mengikuti mereka. Tapi kalau memang itu biasa-biasa saja, artinya tidak ada perubahan yang signifikan, ya tetap saya akan berusaha untuk mungkin menghadap ke kepala sekolah atau bagaimana cara mencari kesepakatan. Nah, cara mencari kesepakatan. Jadi yang saya rasakan dan yang mau saya perbaiki ke depannya itu, jadi menjalin kerjasama, komunikasi, terus bagaimana kalau punya pandangan-pandangan yang berbeda menyatukan, itu yang saya rasakan berat agak di sini Pak. Itu harapannya jadi itu yang mau perbaikan itu. Jadi komunikasi, kerjasama. Kan memang beberapa kan ada yang saya setuju programnya begini-begini. Nah, saya kan ini kan sudah jadi visi, kemarin kan sudah di itu kan. Terus ada yang ya sebetulnya tidak keberatan, cuma mungkin caranya saja yang berbeda. Sudut pandang mereka. Nah, jadi aduh, gimana ya kata saya. Kan saya kalau misalkan memaksakan kehendak kan saya juga tidak benar Pak. Kurang baik. Jadi ya nanti saya masih itu. Jadi itu yang masih jadi PR saya. Tapi dari Kan banyak di sini Bapak 50. Jadi sekarang di bagian akhir pendampingan ini tentang refleksi, apa hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Yang menarik dari hari ini, satu, jenengan bisa nungguin saya. Terus Jenengan bisa nungguin saya. Yeah. Yang kedua, anak-anak juga termotivasi kan Bapak. Oh ternyata guru saya itu sekolah juga gitu. Jadi artinya ada perbaikan. Jadi kan mereka motivasi. Jadi bukan hanya mereka yang diuji, ternyata gurunya juga diuji. Dan itu bagi anak-anak menarik gitu. Kenapa? Karena kemarin kan saya sampaikan ke anak-anak, loh, Bu Guru juga sekolah. Loh iya, itu Bu Guru juga punya buku, punya Pak Guru, saya bilang begitu. Oh iya, katanya begitu. Jadi itu yang paling menarik buat saya begitu. Jadi ada motivasi untuk anak-anak dan saya juga Bapak. Itu yang saya rasakan. Kemudian apa yang sudah baik, dan yang perlu diperbaiki di pendampingan berikutnya. Ya. Yang perlu diperbaiki, kalau untuk saya sendiri, yaitu tentang penerapan, masih bingung Bapak. Penerapan tentang kayak bukannya ini apa diferensiasi ya, terutama diferensiasi produk Bapak. Diferensiasi produk ya. Itu saya sebetulnya kepingin, kemarin kan sebetulnya Pak Yasin itu juga sudah memberikan ya. Artinya contoh-contoh itu loh Bapak yang diferensiasi produk. Saya kepingin sebetulnya, jadi itu saya yang akhirnya yang kepingin saya perbaiki, bagaimana saya bisa menghasilkan produk pembelajaran anak-anak itu kayak semacam buku atau link. Jadi saya kumpulkan di link atau nanti pakai QR code gitu, Bapak pakai barcode itu, kemudian dibukukan. Itu kan ada yang seperti itu. Nah itu saya penasaran. Jadi mungkin ya. Terus yang kedua yang KSE itu kan ada yang eksplisit, ada yang khusus. Nah yang saya ajarkan nanti rencananya kan yang baru yang terintegrasi di kelas. Nah itu saya ingin sebetulnya untuk pendampingan berikutnya itu ya yang eksplisit sama yang khusus itu loh. Kan katanya memang kemarin disampaikan bahwa ini kan mengambil waktu khusus ketika elaborasi pemahaman itu loh Bapak. Jadi misalkan kayak tadi kan PA 3 jam, itu mungkin diluangkan yang 1 jam pertama untuk khusus KSE. Nah cuma kan di situ sudah ada RPP contohnya, tapi saya masih agak bingung. Jadi mungkin pendampingan ke depan itu bisa kita baik. Yang itu Bapak, yang untuk yang KSE-nya. Perkembangan Ibu ternyata Ibu meningkat progres tajam. Harus Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih. Luar biasa. Kemudian sebelum diakhiri pendampingan hari ini, yang perlu dipersiapkan untuk berikutnya Bu ya. Otomatis nanti saya akan memberikan masukan tentang PP yang telah
disimulasikan. Nggih. Kemudian nanti tentang PI 4 kan kegiatannya hampir sama, Nggih. pun hanya lebih serius, Nggih. didampingi 2 tim observer Gitu. yang Berarti tentunya khusus yang KSE itu. iya masuk semua itu. Nanti kan ada semacam kegiatan mindfulness Oh nggih. itu harus masuk nanti di DPP. Nanti berarti yang khusus KSE berarti. Iya nanti Makanya saya DPP dengan yang nyusun kemudian dikirimkan kepada DPP. Kemudian cuma belum. DPP akan diadakan perbaikan oleh DPP. Oh nggih. Nanti ada perbaikan atau masukan dan pelaksanaannya minimal nanti 2 jam saja, 2 JP minimal. Oh minimal nggih. 2 jam pelajaran. Jadi kalau Berarti 80 menit 80 menit. itu paling Minim nggih. Kan saya kan 1 jam, kan 2 Tadi- jam, 3 jam. tadi ya 3 lumayan. jam. Lumayan. 3 jam. Dari jam 8 kan memang jadwalnya dari jam 8 sampai jam 10, Bapak. Nggih, 120 menit. 120 menit. Nggih. Kan 4 kali 3, nggih. Ya. 120 menit. Berarti itu sudah Jadi, memenuhi ya. gitu ya. Nggih sudah. Berarti full itu. Ya, sip itu. Nggih. Ya Mungkin- sudah, Pak. mungkin itu saja ya Nggih. yang dapat saya sampaikan hari ini untuk ini setelah off ini. Nggih. Ya. Mungkin itu saja Bu yang dapat Nggih. saya sampaikan. Nggih, terima kasih, Bapak. Terima kasih. Video kita ini mudah-mudahan membawa barokah. Nggih, amin amin. Nggih, itu Jadi yang kita kita tutup harapkan. pertemuan kali ini dengan pembacaan Nggih, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan banyak terima kasih atas penyambutan dan apa yang telah Ibu berikan kepada saya. Kemudian saya mohon maaf jika ada hal-hal yang berkenan, baik dari pertama maupun kita ibu saya yang kurang baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya monggo di dalam dulu tanda tangannya Pak Nam.